Hai, saat ini gue sedang berada di Hotel Osaka Peak 2. Sesuai dengan namanya, hotel ini membawa suasana Jepang, terutama pada lobi hotelnya. Kamar yang akan gue tempati adalah tipe 1 bedroom. Sekarang kita lihat dulu preview dari Hotel Osaka Peak 2. Ini adalah tampak depan dari Hotel Osaka. Dan ini adalah lobinya. Seperti yang gue jelaskan di awal video tadi, kalau suasana Jepang sangat terasa di lobi hotel ini. Lobinya sendiri cukup luas dan ada banyak sekali tempat duduk di sini. Jadi sembari menunggu check-in, kita bisa santai dulu di sofa ini. Gua udah selesai check-in dan sekarang kita menuju kamar di lantai 32 Tower C. Untuk proses check-innya sendiri cukup cepat dan tidak ada biaya deposit. Sekarang kita menuju ke kamar di lantai 32. Udah sampai di lantai 32 dan sekarang kita akan cari kamar. Ini adalah koridor dari Hotel Osaka Peak 2. Tampilan koridornya mirip seperti koridor yang ada di apartemen. Karena Hotel Osaka Peak satu gedung dengan apartemen Osaka. Sampai di depan kamar, sekarang kita tap kartu untuk masuk. Kita akan segera mulai room tour di kamar ini. Jadi ini adalah kamar dengan tipe 1 bedroom yang gue dapatkan di harga sekitar Rp350.000 per malam. Di balik pintu ada peta evakuasi jika dalam keadaan darurat yang harus kalian perhatikan. Di bawahnya ada lubang kecil untuk mengintip keadaan di luar. Lalu pastikan kalian mengunci pintu ketika sudah di dalam kamar. Sekarang kita akan mulai room tour dari area depan terlebih dahulu. Di sini ada kitchen set, tapi nggak ada alat masaknya. Di sini ada lemari piring. Di bagian bawah juga ada lemari yang bisa kalian pakai untuk mengisi barang. Di sini ada botol air mineral yang berbayar. Dan ini adalah free komplimen kita. Ada pemanas air, kopi, teh, dan kawan-kawannya. Lalu ada remote AC di sini. Di bagian atas juga ada lemari gantung yang bisa kalian isi dengan berbagai macam barang. Lalu untuk luas ruangan di area depan kira-kira seperti ini. Menurut gua ini cukup luas kalau kalian hanya berdua. Di sebelah sini kita dapat meja dan tentu ada kursinya juga. Tapi sayang sekali kursi ini nggak ada sandarannya. Posisi duduknya cukup nyaman dan pas. Nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu pendek. Di sini ada toilet dan kamar mandi, tapi kita lihat nanti aja. Sekarang kita ke area living room terlebih dahulu. Di sini ada tempat untuk naruh barang, lalu ada cermin. Kalau kita buka, di balik cermin ada lemari yang cukup lega. Lalu ini dia sofanya dan di sini ada stop kontak juga.
Sofanya ini bisa dibaringkan menjadi tempat tidur. Nanti kita akan coba. Di sini kita dapat 2 guling kecil. Di depan sofa ada rak kecil yang bisa kalian pakai untuk naruh barang. Di sini harusnya ada TV, tapi sayang sekali nggak ada. Sekarang kita akan lihat view atau pemandangan dari kamar 3211 di Tower C. Jadi view atau pemandangannya kira-kira seperti ini. Walaupun sempit, tapi kamar ini ada balkonnya. Sekarang kita coba buka. Ternyata jendela ini nggak bisa dibuka secara full, jadi cuma segini aja. Lumayan untuk ventilasi udara. Di sebelah sini ada jendela lagi dan ada tirainya. Jadi kita bisa atur mau diredupkan atau tidak. Sekarang kita kembali ke sofa untuk mencoba merebahkan sofa ini. Jadi caranya cukup ditekan saja dan dia akan menjadi seperti ini. Sofa ini bisa menjadi extra bed kalau kalian bawa tamu lebih. Dan posisi tidurannya pun menurut gua cukup nyaman. Untuk kembaliin fungsinya menjadi sofa, caranya gampang, tinggal didorong saja seperti ini. Sekarang kita lihat toilet dan kamar mandinya. Kira-kira seperti ini ukuran dan luas dari toilet dan kamar mandinya. Menurut gua ini masih cukup nyaman untuk mandi atau buang air. Di sini ada pemanas air yang sudah menggunakan settingan digital. Jadi di pemanas air tadi kita tinggal sesuaikan saja suhu air yang kita inginkan. Di atasnya ada exhaust fan, lalu itu dia showernya dan di bawahnya juga ada keran. Lalu di sini tempat untuk menaruh sabun atau peralatan mandi kalian. Lacinya juga cukup gede, jadi bisa taruh beberapa peralatan mandi. Terus kita dapat dental kit atau peralatan sikat gigi. Ada wastafel dan juga ada cermin. Untuk gantungannya ada di balik pintu. Sekarang kita cek ke area kamar tidur. Jadi ini dia area kamar tidurnya. Kalau kita lihat di sini area kamar tidurnya nggak gitu luas, tapi sepertinya masih cukup nyaman. Di sini ada meja kecil, ada stop kontak, dan juga remote AC. Dan kita dapat sepasang handuk. Sekarang kita coba duduk di area meja ini. Ternyata di bawah meja ada laci untuk menyimpan barang-barang kecil. Di bawah meja kosong, nggak ada apa-apa, dan di sini ada cermin. Di area kamar tidur juga ada lemari pakaian dan ada hangernya juga. Jadi hotel ini menyediakan banyak area penyimpanan untuk tamunya. Di sini ada rak kecil untuk naruh barang dan TV-nya diletakkan di kamar tidur. Kalau menurut gua seharusnya diletakkan di area living room. Sekarang kita cek kasurnya. Kasurnya termasuk sangat nyaman dan empuk. Kalau bantalnya ini empuk banget, bisa kalian lihat di video ini. Lalu ada wallpaper khas Jepang. Sekarang kita akan lihat view dari kamar tidur. Untuk menuju jendela, kita harus melewati area yang sempit ini.
Dan view atau pemandangan dari kamar tidur kira-kira seperti ini. Di sana kita bisa melihat Progress Peak 2 yang sedang dibangun. Kita udah selesai room tour di semua ruangan dari kamar 3211. Dan sekarang gue akan ajak kalian untuk melihat fasilitas di Hotel Osaka. Untuk kecepatan akses internet dan kualitas Wi-Fi dapat kalian lihat dari hasil pengetesan berikut. Menurut gue hasilnya sangat memuaskan. Untuk semua fasilitas di Hotel Osaka terletak di lantai GF. Di sini ada lapangan futsal dan gue nggak tahu ini untuk penghuni apartemen atau bisa untuk tamu hotel juga. Kemudian di Hotel Osaka juga banyak sekali area taman outdoor. Area outdoor ini juga banyak meja dan kursi. Mungkin bisa dijadikan juga sebagai smoking area. Dan tentunya banyak juga spot foto yang instagramable. Lalu mereka juga memiliki taplak refleksi. Jadi kalau kalian ingin iseng jalan di sini, silakan dicoba. Seperti yang gue bilang tadi, kalau area taman outdoornya di sini cukup luas. Sekarang kita akan keliling terlebih dahulu. Untuk memenuhi kebutuhan tamu hotel dan juga penghuni apartemen, di sini juga ada minimarket. Tapi sayang sekali operasionalnya tidak 24 jam. Lalu ada restoran Osaka Ramen yang dijadikan juga sebagai tempat sarapan. Di depannya juga ada lagi taman outdoor yang banyak tanaman hijaunya. Sekarang kita keliling dulu untuk mencari gym atau fitness center dan juga kolam renang. Jadi kita udah ketemu dengan gym atau fitness center dan sekarang kita masuk dulu. Untuk masuk kalian perlu tap kartu yang kalian dapatkan ketika kalian check-in. Kira-kira seperti ini gym atau fitness centernya. Peralatannya cukup banyak dan memadai. Jadi sangat menunjang untuk kalian yang ingin berolahraga atau menjaga kebugaran badan.
Fitness center ini sebenarnya bisa terhubung langsung ke area kolam renang, tapi sayang sekali pintunya terkunci. Di dalam fitness center ini juga ada ruang yoga. Udah selesai dari gym atau fitness center dan sekarang kita menuju ke area kolam renang. Untuk masuk kolam renang kalian juga harus tap kunci hotel kalian. Seperti ini area kolam renangnya. Cukup luas dan sekarang kita akan keliling dulu. Di sini banyak bangku yang bisa kalian pakai untuk bersantai, lengkap dengan payungnya juga. Lalu ada juga bangku yang terendam air. Di kolam renang juga ada area ganti untuk pria dan wanita secara terpisah. Lalu ada juga fasilitas shower untuk bilas badan. Di Hotel Osaka juga ada beberapa meeting room. Meeting room ini mungkin berbayar dan kalian harus info ke resepsion terlebih dahulu. Di sini ada basement yang disediakan untuk parkir kendaraan roda 2. Basementnya sendiri cukup luas dan menjadi satu dengan parkiran penghuni apartemen. Untuk mobil, parkirannya terletak di area luar yang terbuka. Di area taman outdoor ada juga mesin penjual minuman dan juga snack. Mesin ini cukup membantu untuk kalian yang kelaparan di tengah malam dan juga nggak ada stok makanan atau minuman. Karena minimarket di sini nggak buka selama 24 jam. Sekarang saatnya kita menikmati suasana malam di Hotel Osaka sambil membuat kesimpulan dari video ini. Jadi buat kalian yang sedang berkunjung ke area Peak 2 dan ingin menginap di sini, Hotel Osaka merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena saat video ini dibuat, hotel yang tersedia di Peak 2 cuma ada di sini. Hotel Osaka juga termasuk bangunan baru. Jadi untuk interior, furniture dan juga fasilitasnya masih sangat bagus. Terus di sini juga terasa suasana Jepangnya terutama di area lobby. Di sini banyak banget spot foto buat kalian yang suka foto dan posting ke Instagram. Lalu hotel ini terletak jauh di area Peak 2, khususnya di Kecamatan Kosambi. Jadi suasananya tenang karena jauh dari keramaian.
Dan karena jauh dari keramaian, tentu kalian akan kesulitan untuk cari makan. Walaupun di sini ada restoran dan juga ada Indomaret. Dan karena letaknya yang jauh dari keramaian, akses kendaraan umum di sini pun cukup sulit. Memang disediakan shuttle bus, tapi jadwal kedatangan busnya sangat lama, sekitar 1 jam sekali. Lalu untuk area kamar, terutama kasurnya, menurut gua nyaman banget. Tapi sayang sekali kekedapan suara di kamar ini menurut gua kurang bagus. Karena beberapa kali terdengar suara orang mau ngobrol di koridor serta suara langkah kaki. Tapi gue sangat puas dengan kecepatan akses wifi-nya yang sangat cepat. Dan juga fasilitas di hotel ini yang menurut gue cukup lengkap. Jadi menurut gue dengan harga yang masih cukup murah, Hotel Osaka Peak 2 sangat layak untuk kalian coba. Ketika kalian sedang berkunjung ke Peak 2 dan ingin bermalam, atau sekedar ingin merasakan suasana menginap di apartemen. Jadi sekian dulu video gue tentang Hotel Osaka Peak 2. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.